Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi tentang gas tungsten arc welding. Ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah teknologi las dan korosi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Johannes Maria Paev, NIM 09181030 dari jurusan Sains Teknologi Pangan dan Kemaritiman Program Studi Teknik Perkapalan Angkatan 2018. GTA Welding atau TIG Welding atau kepanjangannya dari TIG Welding itu adalah Tungsten Inert Gas. Jadi ini tungsten inert gas ini welding atau pengelasan menggunakan tungsten inert gas. Nah, atau GTAW ini juga dari gas tungsten arc welding. Nah, sudah. Untuk proses GTAW menggunakan non-consumable electrode dan gas pelindungnya seringkali menggunakan argon atau helium atau campuran dari keduanya. Proses pengelasan dengan GTAW dapat juga digunakan tanpa menggunakan filler metal. Busur-busur dibangkitkan di antara ujung elektrode tungsten dengan permukaan benda kerja. Busur yang terjadi dilindungi oleh inner gas dan logam pengisi diumpan dari luar. Dalam proses pengelasan ini, elektroda tungsten tidak mencair, hanya berfungsi untuk pembangkit busur. Logam pengisi atau filler metal dimasukkan ke dalam daerah busur secara manual, hingga logam pengisi mencair bersama dengan benda kerja, larut dan membeku bersama. Las TIG juga dapat dilakukan secara manual atau otomatis dengan mengotomatisasikan pergerakan torch dengan bantuan alat. GTAW digunakan untuk bermacam-macam metal seperti aluminium, tembaga, kuningan, magnesium, titanium, dan juga high alloy metal. GTAW sangat cocok digunakan untuk plat-plat tipis. Proses pembangkitan busur awal juga dengan cara penggoresan ujung elektroda tungsten di permukaan benda kerja atau dengan prinsip breaking of arc, di mana torch atau ujung elektroda tungsten didekati ke permukaan benda kerja dengan jarak 2-3 mili, sehingga terjadi loncatan api hingga udara di sekitar jarak tersebut mengalami ionisasi dan busur akan stabil. Jadi ini adalah prinsip proses dari TIG welding. Ini untuk TIG welding ini di sini ada remote control, terus ada tabung gas silinder. Di sini ada torch atau kepala atau bagian dari alat pengelasannya. Jadi remote control ini yang pertama langkah untuk melakukannya itu adalah menyalakan remote control. Terus kita juga jangan lupa untuk mengatur tekanan pada gas tabung silinder ini sebelum kita menggunakan TIG welding ini. Jadi kalau udah kita mengatur tekanan di sini, baru kita bisa menggunakan pengelasan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya lebih secara spesifik, secara detailnya. Bagian ini adalah electrical conductor. Ini electrical conductor ini asalnya dari remote control ini. Nah, terus tungsten electrode. Ini tungsten electrode ini yang untuk membuat arus listriknya. Sedangkan shielding gas ini shielding gasnya ini terjadi karena ketika si tungsten electrode ini didapatkan sama material atau benda kerja waktu pengelasan, ini tadi dijelaskan bahwa tungsten ini
berdekatan sama benda kerja ini antara 2 sampai 3 mili. Nah, sehingga menghasilkan loncatan-loncatan api. Nah, ini adalah garis panah ke atas ini adalah loncatan-loncatan api sehingga menghasilkan shielding gas. Nah, ini arch-nya, ini memunculkan api. Nah, jadi kita tinggal hubungkan sama si filler wire ini, didekatkan sehingga benda ini akan ikut mencair. Nah, jadi ketika mencair, jadi ini terjadinya suatu proses pengelasan di sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut. Peralatan mesin las GTAW. Pesawat las. Pesawat las memiliki kabel utama sebagai penghubung dengan sumber listrik. Sumber arus dapat menggunakan AC dan DC. Bentuk arus sangat berpengaruh terhadap hasil pengelasan seperti kedalaman penetrasi, laju pengelasan, dan kualitas pengelasan. Jadi, bentuk arus yang itu juga sangat berpengaruh terhadap kedalaman penetrasi, laju pengelasan, dan kualitas pengelasan. Jadi, kalau arusnya kecil ya penetrasinya ya kurang, jadi ini kurang maksimal gitu. Sama tadi yang kita atur di tabung gasnya itu, ya ada tabung gas itu juga harus diatur tekanannya berapa untuk lebih kualitas lagi, maksudnya hasilnya itu lebih berkualitas gitu, bukan ya sejenis lebih maksimal. Nah, yang ini untuk sumber AC memiliki penetrasi yang dangkal dan lebar. Ya, jadi untuk si sumber AC ini dia memiliki penetrasi yang dangkal dan lebar. Tetapi untuk pengelasan aluminium dapat dihilangkan lapisan oksida pada permukaan aluminium tersebut. Jadi kita harus ingat bahwa untuk sumber AC itu memiliki penetrasi yang dangkal dan lebar. Sedangkan untuk sumber DC dapat diatur menjadi dua polaritas, yaitu DCEP sama DCEN. Jadi DCEP itu penetrasinya lebih dalam karena panas paling besar diterima oleh benda kerja dan manik-manik kelas lebih kecil. Jadi penetrasinya lebih dalam. Jadi kalau si AC-nya tadi itu penetrasinya dangkal dan lebar, sedangkan DCEP itu lebih dalam dan panasnya yang diterima juga lebih besar, benda itu lebih besar. Untuk DCEN penetrasi lebih dangkal, manik-manik kelasnya lebih besar, dan besarnya harus TIG berkisaran 200-500 ampere. Jadi ini DCEN ini hampir sama dengan kayak AC ya, sumber AC, karena di sini dangkal dan manik-manik kelasnya lebih besar ya gitu. Terus untuk kita bahas tentang tabung gas dilengkapi dengan regulator. Nah, si regulator dan ketep ini yang tadi yang kita untuk mengatur tekanannya itu. Jadi di dalam untuk menentukan kapasitas aliran gas yang digunakan sebagai pelindung selama proses pengelasan adalah itu ada di dalamnya itu pasti ada gas argon, helium, campuran helium dan argon, campuran nitrogen dan argon, dan campuran argon dan oksigen. Nah, sifat dari gas yang digunakan ini tidak mudah bereaksi secara kimia dan unsur lain. Jadi kalau mau campur helium sama argon ini dia tidak akan mudah bereaksi karena sifat dari gas yang digunakan ini tidak mudah bereaksi secara kimia. Gitu penjelasannya. Untuk pengelasan baja lunak
pengelasan baja lunak, aluminium paduan, tembaga, nikel, dan bahan karat biasanya menggunakan gas argon atau campuran argon dan helium. Jadi untuk ini pengelasan baja lunak, aluminium, paduan, tembaga, dan nikel, dan baja tahan karat ini biasanya hanya kadang kita yang digunakan untuk dengan menggunakan gas argon atau campuran gas argon dan helium. Sudah, kita lanjut ya. Jadi ini ada jenis logam yang akan dilas: tebal plat, polaritas, sama jenis gas pelindung. Aluminium tebal lebih besar dari 5 mili, polaritasnya adalah AC. Argon atau argon helium. Argon kayaknya dicampur deh ini. Argon campur helium. Terus yang plat ini tipis, ini GCN, argon atau argon dicampur helium. Kalau yang ini tipis juga, BCEP, argon. Nah, yang di sini maaf karena kita juga nggak tahu tipisnya yang gimana ini di sini. Jadi mungkin akan bisa kita perhatikan juga sama materialnya kali ya, untuk bisa mengetahui apakah dia ini bagusnya dia pakai polaritas apa. Kalau polaritas TCEN itu dia harus menggunakan argon atau argon helium gitu. Terus tembaga paduan tebal DCEN itu argon atau argon helium. Nah, di situ ada argon aja atau digabung juga argon sama heliumnya. Dia menggunakan polaritas TCE. Dan ini juga baja tahan karat. Jadi jenis logam ini kita juga harus perhatikan sesuai dengan tebal plat, polaritas, sama jenis gas pelindung. Jadi nggak asal-asalan gitu. Jadi ini sudah ada aturannya. Kalau baja paduan dia harus dengan tebal, untuk tebal atau tipis ini dia harus menggunakan DCN atau dengan AC, ya seperti itulah. Ini dihubungi DCN sama AC. DCN ini adalah salah satu bagian dari DC tadi. Karena ada tadi DCN sama DC liquid. Kita lanjut ya. Ini torch ini yang tadi yang ini kepala pengelasannya ini. Nah, di dalam torch terdapat beberapa bagian seperti pada gambar. Nah, yang bagian satu ini adalah saluran pendingin. Nah, yang kedua ini ada elektroda tungsten. Ini yang akan menghasilkan tadi listrik ya, elektrodanya itu. Terus ini satu adalah nozzle atau tempat saluran gas pelindung. Nah, ini adalah gas pelindungnya. Ya, terus berdasarkan pendingin ini, torch memiliki dua jenis, yaitu torch dengan pendingin air dan torch dengan pendingin udara. Pendingin dengan udara mengalir bersama dengan gas pelindung dengan gas pelindung, sedangkan gas pendingin air bersirkulasi di dalam torch. Seperti itu. Terus elektroda tungsten tidak ikut mencair selama proses pengelasan. Terus elektroda tungsten memiliki temperatur cair yang sangat tinggi, yaitu sekitar segini 33.000 derajat Celcius kayaknya ini. Bukan 3.300 derajat Celcius, ini 0 ini derajat ya. Terus ujung elektroda tungsten tidak boleh terlalu runcing karena akan menyebabkan busur yang terjadi pada ujung elektroda tidak besar dan tidak fokus. Iya, betul sekali. Kayak ujung elektroda tungsten ini
Kalau terlalu runcing, terlalu runcing itu mengakibatkan ya busurnya yang terjadi elektrodanya tidak terlalu besar, yang elektroda yang keluar tadi yang tungstennya itu alirannya itu kecil karena kita udah terlalu meruncing. Jadi kalau sedikit agak tumpul itu hasilnya itu agak agak sedikit lebih besar gitu. Jadi seperti itu dan tidak nah, sebaiknya ujung elektroda dibuat tumpul berbentuk rata. Ya, ini berbentuk rata ini maksudnya supaya elektroda yang dihasilkannya itu elektroda yang dari ujung tungsten ini lebih besar sehingga lebih efektif. Terus untuk preparasi ujung elektroda biasanya menggunakan grinder. Ya, ini untuk ratakan aja. Terus lanjut, elektroda tersusun dari komposisi tungsten dan sedikit campuran dari thorium dan zirconium. Thoriatit tungsten elektrode digunakan untuk pengelasan arus DC. Zirconiatit tungsten elektrode digunakan untuk arus AC dan cocok untuk pengelasan aluminium dan magnesium. Tungsten elektrode didefinisikan dari warnanya. Yang pertama 1% itu teoritik tungsten elektrode berwarna blue. Jadi tungsten elektrode ini dia tuh juga punya kayak simbol warna. Jadi kalau yang warna blue itu 1% teori tungsten elektrode ini. Jadi kita perhatikan sama ininya. Ini Thoriated tungsten. Itu untuk yang 1% itu warnanya blue, sedangkan Thoriated tungsten elektrode ini red untuk 2%. 1% untuk zirconiated tungsten elektrode itu warnanya brown. Filler metal atau logam pengisi panjang seperti kawat. Biasanya logam pengisi memiliki komposisi kimia yang sama dengan base metal atau logam induk. Dan pemilihan logam pengisi juga dilihat dari keinginan seperti kekuatan sambungan yang tinggi, ketahanan impact, dan ketahanan korosi dan sebagainya. Iya. Jadi logam yang kita pilih juga itu harus dilihat juga dari kekuatan sambungan yang tinggi. Jadi pengelasan itu juga kita juga harus bisa ngelas dengan betul agar kekuatan sambungnya tinggi. Terus untuk ketahanan impact ini ada uji impact juga sama ketahanan korosi. Ketahanan korosi ini supaya materialnya ini agar bertahan lebih lama. Gas nozzle. Gas nozzle ini digunakan untuk mengatur aliran gas pelindung di sekitar elektrode arc dan sekitar lelehan metal. Keramik gas nozzle mempunyai sifat rapuh, apalagi panas dan pendingin yang berulang-ulang membuat nozzle semakin mudah pecah. Oleh karena itu, nozzle harus dijaga agar tidak terjatuh atau terbentur dengan objek lain. Tahap-tahap proses pengelasan TIG welding. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu itu adalah proses pengelasan dari TIG welding tadi. Yang pertama, lakukan pengecekan. Yang pertama, saluran pendingin, tekanan gas, sama volume campuran gas. Yang tadi, aku udah bilang tadi yang di slide-slide sebelumnya, bahwa kita juga harus perhatikan juga yang namanya tekanan gas itu. Kita harus ngatur tekanan gasnya. Nah, terus volume campuran gas. Nah, ini volume campuran gas juga perlu diperhatikan. Yang kedua, setel besar arus minimal 240 ampere. Nah, setel besarnya arus ini tadi ada di tempat yang kotak itu tadi untuk arusnya. Terus setel aliran gas pelindung misalnya 120 liter per menit. Ya, gas pelindung ini juga harus disetel ya.
Nah, terus siapkan benda kerja pada meja kerja, jepitkan tang massa pada benda kerja atau meja kerja dengan kencang, lakukan pembangkitan busur awal dengan menggoreskan ujung elektroda tungsten pada benda kerja atau striking of part hingga mendapatkan busur yang stabil. Iya, ini harus digeserkan dulu sehingga mendapatkan busur yang stabil. Dengan mendapatkan busur yang stabil, maka jarak ujung elektroda pada permukaan benda kerja ditahan pada 1,5 mili hingga 3 mili. Pengaturan jarak ini berlaku untuk semi otomatis atau otomatis penuh. Posisi torsi ditahan pada sudut 60 sampai 85. Jadi posisi torsi ini untuk pengelasannya itu kepalanya tadi itu kita harus tahan di sudut antara sekitar 60 sampai dengan 85 derajat. Jadi tidak boleh kurang dari 60 atau lebih dari 85 derajat ya. Kemudian logam pengisi di umpan di luar dengan gerakan melingkar memenuhi lampu las dan membentuk gerigi-gerigi las ya. Jadi ini bentuknya. Tahapannya sekarang power source pada GTAW. Ada 3 tipe aliran arus atau polaritas pada welding yang dapat digunakan pada GTAW. Setiap polaritas mempunyai keistimewaan yang dapat kita gunakan sesuai kondisi atau tipe metal. Jadi setiap metal itu ya punya polaritas atau keistimewaannya yang berbeda-beda. Jadi perbedaan paling umum di antara ketiganya adalah besarnya distribusi panas yang diberikan. Ya. Polaritas DCN garing DCSP. DCEN atau direct current electrode negatif adalah benda kerja atau material yang akan dilas, disambung dan katup positif plus dan elektrodanya disambung dengan katup negatif pada mesin las DC. Ya, karena DC ini tadi mesin las DC ya, iya memang karena DC ini tadi terbagi atas dua, itu DCEN sama DCSP. Busur listrik bergerak dari elektrode ke material dasar sehingga tumpukan elektrode pada elektron berada di material dasar yang berakibatkan 2/3 panas berada di material dasar dan 1/3 berada di elektroda. Flores DCN menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibanding elektrodanya, sehingga las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pengelasan yang lambat, wilayah yang sempit, untuk plat yang tebal. Polaritas DCEP dan DCRP. Pengertian DCEP adalah direct current elektroda positif. Berarti yang DCN itu negatif, yang DCEP itu adalah positif. Adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan katup negatif min dan elektrodanya disambungkan dengan katup positif. Dari mesin las DC, busur listrik bergerak dari material dasar ke elektrode dengan tumpukan elektron berada di elektrode yang berakibat 2/3 panas berada di elektroda dan 1/3 panas berada di material dasar. Polaritas DCEP menghasilkan pencairan elektroda lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal, serta baik digunakan pengelasan pelat tipis dengan manik las yang lebar. Jadi yang ini untuk DCN itu direct current elektroda negatif itu dia lebih kepada plat yang tebal. Sedangkan untuk yang positif, DCEP-nya ini, direct current elektroda positif ini, itu untuk yang platnya tipis. Jadi kita udah mengerti ya kalau yang tadi untuk bagian-bagian tertentunya.
Terus sekarang kita lanjut keuntungan dari GTAW. Keuntungan GTAW ini adalah keuntungan dari kita menggunakan GTAW-nya ini. Pertama, TIG welding dapat digunakan untuk berbagai macam metal seperti aluminium, magnesium, stainless steel, titanium, tembaga, dan bermacam-macam metal dengan ketebalan sedang. Ya, hasil lasan sangat bagus dan berkualitas tinggi, sangat bagus untuk pengelasan plat tebal dan tipis. Ya, ini tadi yang plat tebal dan tipis ini untuk yang tadi DCN dan DCRP tadi. Ini yang kalau yang negatif biasanya untuk yang plat tebal, yang positif untuk yang tipis. Logam pengisi tanpa flux sangat bagus untuk pengelasan logam ringan karena tidak akan ada terak sisa pembakaran flux yang ikut terendam ke dalam weld metal. Dapat dilakukan pada berbagai posisi las. Ya, ini bisa untuk berbagai posisi las. Dua, menghasilkan permukaan hasil las yang halus atau good having karena juru las lebih bisa mengontrol logam pengisi. Iya. Hasil pengelasan lebih kuat dan tahan terhadap korosi. Tidak terjadi asap dan menyala api yang besar pada daerah lasan sehingga cairan logam bersih. Dapat digunakan untuk melas semua jenis logam. Jadi ini adalah keuntungannya ya. Sekarang keterbatasan GTAW. Keterbatasan GTAW yang pertama, elektroda tungsten dapat mempengaruhi hasil lasan menjadi keras dan getas. Jadi keras. Dua, pada saat penggantian filler metal, gas pelindung dapat mempengaruhi logam lasan. Iya, betul. Karena kalau udah ganti gasnya ya bisa berpengaruh ya pada logam lasannya nanti. Yang ketiga, peralatan lebih mahal daripada peralatan SMAW. B. 4 ini juru las menggunakan pelindung mata karena sinar dan gas yang dihasilkan oleh busur tungsten dapat merusak mata. Sekian dulu untuk presentasi pada hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar tentang pengelasan. Sekian dulu video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.